Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama Sejarah Indonesia kelas 12, yaitu bab 1, Upaya Bangsa Indonesia Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Pengertian integrasi dan integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan pengertian menurut para tokoh, yang pertama, berdasarkan pengertian William H.W., integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Menurut Ernest Renan, integrasi nasional atau bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan, serta hasrat untuk bersatu. Sedangkan pengertian menurut Clifford Geertz, integrasi nasional atau bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli tadi, maka dapat disimpulkan integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Faktor pendorong integrasi nasional Indonesia dan faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Faktor pendorong integrasi nasional Indonesia yaitu yang pertama, perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, persamaan nasib dalam sejarah. Yang ketiga, keinginan bersatu. Yang keempat, rasa cinta tanah air dan bangsa. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional Indonesia yaitu masih adanya etnosentrisme dan yang kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, diadakan konferensi meja bundar yang dimulai di Den Haag, Belanda. Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Desember, Muhammad Hatta memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda. Tujuannya untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 di ruang tata Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi Muhammad Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal, Belanda mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Papua. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, pengertian disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Sedangkan menurut Sukanto dan Sulistiawati, mengibaratkan disintegrasi adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut. Yang pertama, keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara federal. Yang ketiga, keengganan APRIS di negara bagian bergabung dengan TNI. Kita masuk ke bagian 1, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Latar belakangnya, akibat dari persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi Van Mook. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada tanggal 23 Januari 1948. Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR merupakan organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Dr. Andes Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA
yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR. TNI masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru Musso. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan Musso, yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. 2. Mengubah PKI menjadi Partai Tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Pada 1 September 1948, diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Amir Syarifuddin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Jalannya pemberontakan. Pada 13-16 September 1948, kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya. Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan barisan Banteng yang anti-FDR, diculik kemudian dibunuh. PKI dan FDR menggerakkan pembukaan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 15 September 1948, untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Pada tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Oleh karena Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel A.H. Nasution. TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi. Dari arah timur Madiun, Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan. Hanya dalam waktu sehari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR atau PKI. Pada tanggal 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Pada tanggal 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI. Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Bagian kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITI. DITI Jawa Barat, penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan Renville. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI terjadi ketika pasukan Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan Tentara Belanda. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Ini contoh naskah proklamasi Negara Islam Indonesia dan uang yang dikeluarkan Pemerintah Negara Islam Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Wali Ali Al-Fatah pada masa Kabinet Nasir membujuk Kartosuwiryo untuk berunding, tetapi ini gagal. Akhirnya, pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak kelompok DITI. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Kartosuwiryo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada tanggal 5 September 1962.
Pemberontakan DITI Jawa Tengah. Pemberontakan DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, Komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Bumi Ayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supeno gagal. Pada tahun 1950, TNI membentuk Gerakan Benteng Negara (GBN) di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini, kemudian digantikan Letnan Kolonel Bahrun. Pada tanggal 22 Desember 1950, Amir Fatah pun berhasil ditangkap. DITI Aceh. DITI Aceh diakibatkan penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi kepresidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Daud Bereh dan para pengikutnya, terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, yang dipimpinnya merasa kecewa. Guna menghimpun dukungan rakyat, Daud mengomarkan sentimen agama atau Islam dan kedaerahan. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwiryo. Dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer KDMA, Letnan Kolonel Samaun, menerapkan kebijakan konsepsi prinsipal bijaksana. Pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957, Samaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh DI di Desa Lamteh yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Pada tanggal 17 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, gerakan DITI Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Yang keempat, DITI Sulawesi Selatan. Pemerintah RI menolak permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI atau APRIS dan dijadikan divisi Brigade Hasanuddin dengan Kahar Muzakar sebagai panglimanya. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Jalannya pemberontakan DITI yang berlangsung di Sulawesi Selatan ini juga bertahan cukup lama. Pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Muzakar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada tanggal 3 Februari 1965. Bagian 3 Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakang APRA yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Raymond Westerling. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit KNIL dan KL. Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Jalannya pemberontakan APRA. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1950. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Dilakukan operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950. Tapi Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada tanggal 22 Februari 1950. Bagian yang keempat, pemberontakan Andi Ajis. Latar belakang pemberontakan Andi Ajis. Latar belakangnya yaitu penolakan Andi Ajis terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Pasukan Andi Ajis menamakan diri Pasukan Bebas. Pada tanggal 5 April 1900 pukul 5 pagi, Andi Ajis beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijke atau Tentara Kerajaan atau Tentara Belanda atau KL dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar.
Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel AEJ Mokoginta dan beberapa prajurit APRIS atau TNI menjadi korban. Upaya penumpasan pemberontakan. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat RIS kemudian mengeluarkan ultimatum. Isinya menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2 kali 24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April setelah didesak oleh Presiden IT Sukawati. Ia terlambat sampai di Jakarta. Ia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, dikirimlah pasukan TNI pimpinan Mayor H.V. Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Bagian 5 Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang RMS yaitu Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Smokil, mantan Jaksa Agung NIT. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas baik dari negara Indonesia Timur (NIT) maupun NKRI. Pada tanggal 25 April 1950, Smokil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS. Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan. Upaya penumpasan. Pada tanggal 14 Juli 1950, Gerakan Operasi Militer atau GOM 3 yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang dilaksanakan untuk menumpas RMS. Salah satu prajurit TNI, yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadi, tewas dalam perjuangan merebut benteng New Victoria. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Bagian ke-6 Pemberontakan PRRI atau Permesta. Latar belakang dari PRRI Permesta yaitu pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah. Seperti yang pertama, Dewan Banteng yang didirikan di Sumatera Tengah. Tanggal pembentukannya itu 20 Desember 1956 di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon. Dan yang ketiga, itu Dewan Garuda di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 1956 di bawah pimpinan Letkol Kolonel Barlian. Latar belakangnya, yang pertama, Panglima Teritorial 7, Letnan Kolonel Vence Sumual, pimpinan Dewan Manguni memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta Permesta pada tanggal 2 Maret 1957. Di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI oleh Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 10 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum diantaranya adalah 1. Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5 kali 24 jam atau Presiden yang mencabut mandat tersebut. Dan 2. Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Dibentuk pasukan gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Setelah berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru, sejak 14 Maret 1958, operasi militer beralih ke basis pemberontak di wilayah Bukit Tinggi. Pada tanggal 4 Mei 1958, daerah Bukit Tinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ruang gerak PRRI pun semakin sempit dan melemah. Akibatnya, banyak tokoh PRRI menyerahkan diri seperti Ahmad Hussein dan pasukannya. Dalam rangka menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka pada April 1998 di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menumpukan bukti adanya keterlibatan pihak asing. Salah satu pesawat asing milik Amerika Serikat dan pilotnya A.L. Pope ditembak jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon. Pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin Permesta menyerah kepada pemerintah Republik Indonesia. Bagian ke-7, pemberontakan gerakan PKI 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Latar belakang G30S PKI yaitu G30S PKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965.
Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu 1955. Konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI untuk memengaruhi pemerintahan. Pada tanggal 27 Agustus 1964, dibentuk Kabinet Dwi Kora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. PKI selalu menganggap TNI AD sebagai musuh utama. Guna menghadapi TNI AD, selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isu dokumen Gilsrich. Jalannya pemberontakan. PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letkol Untung. Sasarannya menculik perwira-perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. G13 PKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah Angkatan Darat, Komandan Korem 072, yaitu Kolonel Ketamso, dan Kepala Staf Korem 072, yaitu Letnan Kolonel Sugiono. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia, operasi penumpasan G13 PKI dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKD dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan G13 PKI 1965. Pada tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, salah satu tokoh G13 PKI 1965, berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, pemegang ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS 1966. Ini para tokoh pejuang mempertahankan integrasi bangsa. Yang pertama itu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Nasution, yang keempat Ahmad Yani, dan yang kelima itu Hamengkubuwono. Begitulah materi hari ini yang dapat Bapak jelaskan. Mudah-mudahan meskipun online daring seperti ini, penjelasannya cukup mudah untuk dipahami. Bapak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.